Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan umur yang panjang, amin. Jadi materi kita yaitu wal iktisalatu al masnunatu sab'ata asyara. Jadi beberapa mandi yang disunahkan itu 17. Jadi mandi yang disunahkan itu sebenarnya banyak ya. Cuma di dalam kitab Matan Takrib ini ulama menyebutkan hanya 17. Semoga dengan 17 mandi yang disunahkan kita mampu mengamalkan juga menyampaikan. Oke, saya baca. Faslun. Faslun itu kedudukan sebagai khobar ya. Dari mubtada, yang mana mubtadanya itu dikira-kirakan ya, kira-kira aja hada faslun, ini suatu fasal. Wal iktisalatu ini juga bisa menjadi mubtada ya. Adapun beberapa mandi al masnunatu yang disunahkan, al masnunatu sebagai naat atau sifat ya daripada al iktisalat. Sab'ata asyara itu 17. Itu menjadi khobar dari wal iktisalah, wal iktisalat. Nah, kenapa dibaca sab'ata asyara bukan sab'atu? Padahal khobar itu kan mesti rofa, dan rofanya dengan dhamma kan. Kenapa dibaca fathah? Nah, ini termasuk isim adat. Isim adat itu kalau bilangan dari 11 sampai 19, maka bacanya mesti dinasobkan dari 11, 12, 13 sampai 17. Nah, tapi walaupun dibaca nasab, mahalnya tetap mahal rofa. 17 goslan sebagai tamyiz ya. Tamyiz itu pembeda atau penjelas daripada isim adat ini. Sab'ata 17. Apanya yang 17? Goslan, mandinya ada 17. Yang pertama goslul jum'ati, itu sebagai khobar tsaniyah, khobar kedua, dan bisa juga sebagai badal dari sab'ata asyara, bisa juga sebagai atof bayan. Yang pertama mandi yang disunahkan itu mandi Jumat. Jadi walaupun perempuan yang tidak diwajibkan Jumat itu juga disunahkan mandi Jumat. Itu dari fajar sampai sebelum waktu sholat Jumat. Wal'i daini, yang kedua mandi 2 hari raya. Meskipun orang tidak sholat hari raya, tidak ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha, juga disunahkan mandi 2 hari raya. Kemudian wal istisqai, wawnya itu waw ataf ya. Wal istisqai, disunahkan mandi sholat istisqa. Istisqa ini meminta hujan ya. Wal khusufi, sholat gerhana matahari ya. Kalau tidak salah sholat gerhana bulan ya, maaf. Wal khusufi, sholat gerhana bulan. Wal kusufi, sholat gerhana matahari. Jadi ketika kita hendak melakukan sholat gerhana baik bulan maupun matahari, kita disunahkan mandi. Wal ghuslu min ghuslil maiti, kemudian mandi dari sebab memandikan mayit. Jadi disunahkan bagi orang yang telah memandikan mayit atau jenazah, itu dia disunahkan mandi. Wal kafiru idza aslama, kemudian disunahkan bagi orang yang kafir apabila masuk Islam, dia disunahkan mandi. Wal majnunu wal maghma alaihi idza afaqa, dan orang gila juga penyakit ayan. Penyakit ayan itu epilepsi ya. Nanti bisa dibuka di Google. Apa itu penyakit epilepsi? Nah, apabila kedua orang ini, orang gila dan orang yang penyakit epilepsi ini sembuh, mereka berdua itu disunahkan untuk mandi. Wal ghuslu 'indal ihrami, dan mandi ketika ihram. Jadi insyaallah ketika teman-teman mau haji atau umroh,
mau menggunakan pakaian haram itu disunahkan sebelumnya mandi ihram. Walidukhuli Makkah, dan ketika masuk kota Mekah disunahkan mandi ketika masuk kota Mekah. Walil wuqufi bi Arafah, disunahkan mandi ketika hendak wukuf di padang Arafah. Walil mabiti bi Musdalifah, dan disunahkan mandi ketika mau mabit atau menginap di kota Musdalifah. Wali ramyil jimari ats-tsalathi, dan disunahkan mandi ketika hendak melempar jumroh yang 3. Jumrah ula, wusta, sama aqabah ya. Kemudian walid tawafi, disunahkan juga mandi ketika hendak melaksanakan tawaf. Jadi itulah beberapa macam mandi, juga sedikit penjelasan masalah nahwu dan shorof ya. Bila ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab.